Halo guys, saya Anita Anjar Kurniasari, mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan perusahaan guna memenuhi tugas mata kuliah analisis keuangan yang diampu oleh Ibu Dewi Ayu Puspita, SE MSA AK. Pada tugas kali ini, saya membandingkan dua perusahaan menggunakan sektor transportasi dan logistik industri maskapai penerbangan, yaitu perusahaan PT Jaya Trisindo dan PT Air Asia Indonesia. Yang pertama yaitu analisis industri Porter's Diamond. Analisis industri adalah proses evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah industri secara keseluruhan, termasuk tren, kompetisi, regulasi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Pada analisis industri ini, saya menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan, yang ketiga yaitu industri terkait dan pendukung, yang keempat yaitu strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Selanjutnya ada strength, weakness, opportunities, dan threat atau yang biasa disingkat dengan SWOT. Analisis yang kedua yaitu analisis aktivitas investasi. Analisis aktivitas investasi adalah proses evaluasi terhadap keputusan investasi sebuah perusahaan yang mencakup akuisisi aset, investasi dalam proyek-proyek baru, dan pembelian investasi keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam analisis ini saya menggunakan dua alat penghitungan. Yang pertama yaitu analisis kas dan setara kas atau rasio kas. Untuk rasio kas saya menggunakan rumus kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dalam analisis rasio kas diperoleh bahwa CMPP menunjukkan rasio kas yang lebih stabil dan rendah sepanjang periode 2019 hingga 2023. Untuk Heli mengalami fluktuasi signifikan dengan rasio kas tertinggi pada tahun 2019, lalu turun pada 2020, naik kembali pada 2021, dan mencapai puncaknya di 2022 sebelum turun lagi pada tahun 2023. Untuk yang kedua yaitu analisis aset tetap atau rasio perputaran aset tetap. Dengan rumus penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap. Pada analisis aset tetap ini memperoleh hasil bahwa CMPP menunjukkan pemulihan yang kuat dalam rasio perputaran aset tetap yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang lebih baik belakangan ini. Untuk Heli, meskipun menunjukkan beberapa peningkatan, masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan CMPP. Dari analisis aktivitas investasi dapat disimpulkan bahwa untuk kreditor, perusahaan CMPP lebih baik karena menunjukkan stabilitas dan pemulihan yang signifikan dalam rasio perputaran aset tetap. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang meningkat, yang merupakan indikator positif bagi kreditor mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk investor, perusahaan Heli lebih menarik meskipun mengalami fluktuasi yang signifikan dalam rasio kas dan setara kas dan aset tetap. Heli menunjukkan potensi pertumbuhan dengan peningkatan rasio kas yang cukup tinggi pada beberapa tahun tertentu. Selanjutnya yaitu analisis aktivitas operasi. Adalah proses evaluasi kinerja operasional suatu perusahaan termasuk pendapatan, biaya operasional, dan efisiensi dalam menghasilkan pendapatan. Pada analisis ini saya menggunakan dua alat. Yang pertama yaitu mengenai pajak penghasilan. Pada pajak penghasilan ini dihasilkan bahwa untuk kreditor Heli lebih baik karena menunjukkan stabilitas yang lebih besar selama 2019 sampai dengan 2023. Untuk CMPP lebih menarik bagi investor karena meskipun fluktuasi yang tinggi, potensi keuntungan yang besar terlihat pada tahun 2020 dan 2023 dapat memberikan peluang return yang lebih tinggi bagi investor yang bersedia mengambil risiko lebih besar untuk keuntungan yang lebih besar juga. Alat yang kedua yaitu berdasarkan imbalan kerja. Pada analisis imbalan kerja ini diperoleh bahwa Heli lebih baik untuk kreditor karena tren penurunan biaya tetap yang bisa mengindikasikan kestabilan finansial yang lebih baik, sementara CMPP lebih baik untuk investor karena meskipun fluktuatif, mereka menunjukkan potensi peningkatan nilai imbalan kerja yang mungkin mencerminkan upaya investasi dalam pengembangan suatu perusahaan.
Analisis yang keempat yaitu return modal investasi dan analisis profitabilitas. Rasio yang pertama yaitu GPM atau Gross Profit Margin yang diperoleh dari laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Pada GPM ini diperoleh bahwa untuk kreditor dan investor, Heli lebih baik karena menunjukkan stabilitas dan pemulihan yang menjanjikan, sedangkan CMPP menimbulkan risiko tinggi dengan performa negatif yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu NPM atau Net Profit Margin dengan rumus penghasilan komprehensif dibagi dengan pendapatan. Pada NPM ini diperoleh bahwa bagi kreditor dan investor, Heli lebih menarik karena stabilitas dan kemampuan untuk pulih meskipun dengan risiko tertentu dibandingkan dengan CMPP yang menunjukkan performa negatif dan fluktuasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu ROE, yaitu Return on Equity, yang mana diperoleh dari rumus laba bersih dibagi dengan rata-rata ekuitas. Pada ROE ini dapat disimpulkan untuk investor CMPP lebih menarik karena memiliki ROE yang lebih tinggi dan konsisten positif. Untuk kreditor, perusahaan Heli lebih baik karena meskipun ada penurunan signifikan pada 2022, Heli menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam jangka panjang dan risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan CMPP yang memiliki volatilitas tinggi. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu untuk ROA atau Return on Asset yang dihasilkan dari laba bersih dibagi dengan rata-rata aset. Pada ROA ini diperoleh bahwa Heli menunjukkan performa yang lebih stabil dan lebih baik dibandingkan dengan CMPP, membuatnya lebih menarik bagi kreditor dan investor karena menunjukkan potensi pemulihan dan pertumbuhan yang lebih kuat. Lalu penghitungan yang kelima yaitu cash turnover yang didapat dari pendapatan dibagi dengan rata-rata kas dan setara kas. Selanjutnya ada working capital turnover yang diperoleh dari rumus pendapatan dibagi dengan rata-rata modal kerja. Analisis yang kelima yaitu analisis arus kas. Alat penghitungan yang pertama yaitu rasio arus kas operasi atau AKO. Didapat dari total arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Pada AKO ini, CMPP menunjukkan perbaikan yang konsisten dan stabil, yang menjadikan pilihan yang lebih baik untuk kreditor dan investor dibandingkan dengan Heli, yang memiliki fluktuasi tajam dan kinerja yang konsisten. Pada selanjutnya yaitu rasio arus kas terhadap total aset. Dengan rumus total arus kas operasi dibagi dengan total aset. Pada rasio ini, CMPP lebih baik untuk investor dan Heli lebih baik untuk kreditor. Analisis yang terakhir yaitu analisis prospektif. Alat yang pertama yaitu tingkat perputaran utang usaha yang diperoleh dari utang usaha dibagi dengan beban pokok penjualan. Pada tingkat perputaran utang usaha diperoleh bahwa Heli lebih baik untuk kreditor dan CMPP lebih menarik bagi investor. Selanjutnya yaitu tingkat perputaran piutang usaha yang didapat dari pendapatan dibagi dengan piutang usaha neto. Pada rasio ini, Heli lebih baik untuk kreditor dan CMPP lebih baik untuk investor. Secara keseluruhan, dari analisis yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa Heli menunjukkan kestabilan yang lebih konsisten dari sudut pandang kreditor, meskipun mengalami fluktuasi dalam beberapa metrik keuangan. Nah, untuk CMPP, dari segi perspektif investor, menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kinerja keuangan. Meskipun mengalami fluktuasi, CMPP menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa metrik seperti rasio arus kas terhadap total aset dan perputaran piutang usaha. Sekian analisis yang telah saya buat. Terima kasih.